Melaksanakan agama itu nggak cuma ngajak orang sholat, tapi ngajak orang bersih-bersih, itu ajaran agama. Mengajak orang tidak mubazir dengan potensi lingkungannya, itu ya termasuk jihad. Tidak merusak lingkungan, itu ya jihad. Tidak membuang limbah sembarangan, itu ya jihad. Nah, ini kan permasalahan umat, kaum muslimin. Kalau kan mayoritas muslim, berarti Rob ya permasalahan kita. Nah, memikirkan ke sana, mencari solusi ke sana, itu bagian dari ibadah. Kita nggak mungkin bisa sholat kalau musolanya kena Rob. Kita nggak mungkin bisa ngaji dengan benar kalau madrasahnya kena Rob. Kita nggak mungkin zikir dengan baik di rumah kalau rumahnya kena Rob. Kita mau wudhu aja sulit, mau BAB sulit, karena kena Rob. Selamat datang di UTAS Kemitraan. Saya berbahagia sekali bertemu dengan guru dan ulama Pekalongan yang sudah mengelilingi Indonesia. Beliau keliling Indonesia untuk memberikan tausiah, memberikan pesan dan ujangan kepada umat-umatnya. Kita akan berdiskusi dengan Gus Lif. Assalamualaikum, Gus Lif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Kegiatannya apa sekarang, Gus? Sebagaimana yang sudah biasa kita jalankan, ya kita mendatangi tempat-tempat pengajian-pengajian, memberikan edukasi, pengajian dan kajian, baik yang rutin maupun yang temporal. Kenapa Gus mau berkeliling Indonesia? Ya, Untuk memberikan pesan kepada umat. Beban tugas, kemudian juga rasa kecintaan. Beban dalam arti ketika kita dianugerahi oleh Allah, oleh Tuhan, pengetahuan, kita wajib mengamalkan. Baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun kepada orang lain. Untuk berbagi pengetahuan itu. Kemudian yang kedua, ya sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap Nabi, terhadap Tuhan, bahwa ini ciptaan Tuhan, ini umatnya Nabi Muhammad, baik itu muslim maupun non-muslim, karena kita berada di negara yang bineka. Ya, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada mereka beragama tidak harus merusak kebinekaan dan sebagainya. Salah satunya itu. Beragama tidak harus merusak kebinekaan. Pesan apa lagi yang kemudian Gus sampaikan kepada umatnya di seluruh Indonesia? Yang kedua, maraknya dalam tanda kutip ya penceramah yang bicara soal agama yang tidak jelas latar belakangnya, tahu-tahu hijrah kemudian masuk YouTube, kemudian didukung banyak penonton dan sebagainya. Seakan-akan ketika video ini kemudian viral, dianggap ini ulama beneran. Nah, kita menjelaskan seperti apa sih ulama, seperti apa sih itu agama. Jangan sampai salah mengambil sumber agama atau pengetahuan ini. Karena itu pun perintah Nabi, fal yangdur aman ta'khudhu dinakum. Maka telitilah dari mana Anda mengambil. Biar jangan sampai keliru kita umat Islam di Indonesia ini yang umumnya mengikuti madhab-madhab yang jelas kayak Imam Syafi'i dan sebagainya, jangan sampai bergeser menjadi pengikutnya madhab Imam Samudra. Sama-sama. Nah, juga yang tidak kalah pentingnya, isi daripada acara agama itu ya mencintai kebinekaan, mencintai kesatuan dan persatuan, cinta terhadap negara, bangsa, juga tanah air. Atau yang biasa kita kenal dengan hubbul watan wal iman. Nah, ini harus satu paket. Jadi tidak cukup hanya iman, tapi juga aman. Aman ini kan luar biasa. Nabi Ibrahim mengatakan dalam Al-Quran, Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negaraku ini aman. Beliau mintanya itu dulu. Imannya belakangan. Wajnubni, jauhkan aku, wa baniya, dan keluargaku dan anak cucuku, anak budal asnam, dari menyembah selain Allah, berhala dan sebagainya. Ini kan iman. Tapi beliau mintanya aman dulu baru iman. Atas dasar ini kemudian ulama-ulama kita termasuk Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari kemudian mencetuskan hubbul watan wal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Diambil dari ayat tadi. Karena cinta tanah air kemudian menciptakan aman. Ya. Berarti kita bisa beriman dengan baru bisa iman dengan baik. Kalau negaranya perang, konflik kayak di Palestina, di Syria, bagaimana kita bisa menanamkan iman? Sekolah nggak bisa kondusif,
ngaji nggak bisa dan sebagainya, yang ada kebodohan. Atau negaranya terkena bencana, ya anggaran negara habis untuk itu. Apa kekeringan, apa kebanjiran, gempa dan sebagainya. Nah, bagaimana biar aman secara politik juga aman secara alam. Nah, ini termasuk hubul waton dan iman. Berarti, Secara garis besarnya itu. betul. Berarti harus menjaga alam. Ya. Kalau kita lihat perkembangan Ya. dunia Ya. akhir-akhir ini kan, selain soal tadi perang, Ya, politik yang lah ya. sedang, betul, politik yang sedang berkecamuk di luar Indonesia gitu. Indonesia relatif aman dari perang. Alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat dari bencana alam, Gus, Ya. sepertinya kok kita seolah-olah sering diuji Ya. begitu. Menurut Gus, ini apa nih perspektif fenomenanya seperti Kalau dari sisi duniawi ya, dari sisi ilmu pengetahuan, kita ini nggak bisa Indonesia kemudian dan Malaysia sendiri nggak bisa. Bahkan dengan negara yang lain nggak bisa. Kita satu atap. Apa yang dilakukan di sana berdampak di sini. Lakukan di sini berdampak di sana. Dari sisi duniawi. Ya contoh ketika pemanasan global, karena akhirnya semua kena. Apa sebabnya ya? Jenengan tahu lah ya, ada asap lah, ada macam-macam. Ini kan berarti kan penduduk dunia. Maka kita harus saling rangkul, kemudian bagaimana mengurangi tadi pemanasan global bagaimana. Itu sisi duniawinya. Nah, sisi spiritualnya dengan banyaknya maksiat, ini yang mengundang bencana. Dengan banyaknya maksiat mengundang bencana. Maka dari itu, dua-duanya harus seiring. Nah, yang ketiga, Tuhan Allah sudah mensinyalir dalam Al-Quran, Dhaharul fasadu fil bari wal bahri, maka sabat aidinas. Bahwa telah nampak kerusakan di muka bumi, sebab diakibatkan oleh ulah manusia. Bagaimana berarti kita mendandani, memperbaiki manusianya ini, biar tidak terlalu berbuat fasad. Dia mengambil keuntungan, eksploitasi, boleh. Tapi pikirkan juga keseimbangan alamnya bagaimana. Kita butuh kayu, oke. Tapi jangan dihabiskan. Dan harus reboisasi dan sebagainya. Seperti itulah. berarti dalam agama ada konteks take and give ya. Iya, iya. Mengambil dan memberi begitu Iya, betul. Konteks itu ya. Kalau menurut Gus Nif, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki alam? Karena tadi Iya. poinnya adalah perbaiki Iya. manusianya. Nah, dalam konsep agama kita, dalam hal ini Islam ya, itu dalam yang paling sederhana, bab fikih. Fikih itu membahas sah batal, sunnah makruh, halal haram. Ketika kita bersesuci contohnya dan dan membersihkan hadas, itu sekali kita basuh wudhu itu sah, asal sudah terkena semua. Nah, kalau 3 sunnah, 4 makruh, karena mubazir. Nah, bayangkan, tidak malah lebih baik. Oh, kalau 5, 10 lebih baik, enggak. Cukup 3, itu sunnah, sudah sempurna udah. Tapi kalau 4 makruh. Nah, dampaknya bagaimana? Sekarang satu basuhan, satu wudhuan ini, orang mengambil air. Kalau kali jumlahnya umat Islam di Indonesia, kemudian kali 5 waktu, sudah berapa air yang terbuang? Ya, itu satu di antaranya. Jadi, mubazir itu sangat tidak disukai di dalam konteks Islam. Ya. Maka perintahnya Al-Quran, kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah silahkan, minumlah silahkan, wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan ini karena mubazir. Yang kedua, dalam konsep menjaga lingkungan, itu Islam luar biasa. Dalam kitab-kitab klasik fikih yang ditulis ratusan tahun yang lalu, sampai membuang kotoran itu makruh hukumnya, makruhnya hampir haram. Kalau dibuang di tempat air yang tidak mengalir, nah, karena berdampak penyakit kan. Jadi menjaga lingkungan sudah dari dulu. Kemudian ada lagi kaul ulama an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Terus yang ketiga yang saya kagum, dilarang buang kotoran manusia ataupun kotoran ringan di bawah pohon yang sedang berbuah. Itu dibahas di situ karena pepohonan itu zaman itu ya, ratusan tahun yang silam, sebagai tempat yang nyaman untuk berteduh. Nah, ini kan berarti mengganggu. Istirahat. Ya, Gitu. satu. Yang kedua, lebih-lebih sedang berbuah. Kalau buahnya nanti jatuh, kotor, jadi nggak kemakan mubazir.
Nah, yang keempat, ada lubang-lubang hewan. Itu hukumnya makruh. Kita buang kotoran di situ, kita BAB di situ, kencing di situ. Satu, mengganggu hewan yang ada di dalamnya. Yang kedua, kalau hewannya ini bahaya, katakan ular, tahu-tahu kemudian mematuk kita, bahaya juga buat kita. Yang ketiga, seringkali tempat itu digunakan untuk perkampungan jin. Bayangkan, ini haknya makhluk yang nggak kelihatan aja dijaga oleh Islam. Apalagi sesama makhluk yang kelihatan. Tadi hewan dipertimbangkan. Kedua, makhluk yang kelihatan, jin dalam hal ini. Berarti kalau bicara menjaga harmonisan lingkungan, Islam sudah dari awal sudah bicara itu. Sudah bicara hak dan kewajiban. Ya. Tapi kan kalau kita lihat perkembangannya itu, Ya. tadi kan sebenarnya pesan dari ajaran Islam itu adalah harus merasa cukup, Gus. Ya. Jangan berlebihan, Ya. apapun itu. Ya. Tapi kalau yang kita lihat kan sekarang banyak yang berlebihan, Gus. Ya. Ini bagaimana menyelesaikan problem itu, Gus? Pengajian model begini, ini jarang. Padahal itu ajaran Islam. Rata-rata baru bicara sah, batal, halal, haram, ribut, tapi itu aja. Kemudian dilebarkan sampai ke lingkungan dan sebagainya, itu masih jarang sekali. Nah, makanya hal begini perlu kita sebarkan kemana-mana. Bahwa Anda menjaga lingkungan Anda menjaga keharmonisan lingkungan, bagian dari jihad. Bagian dari jihad melaksanakan ajaran agama. Melaksanakan agama itu nggak cuma ngajak orang sholat, tapi ngajak orang bersih-bersih, itu ajaran agama. Mengajak orang tidak mubazir dengan potensi lingkungannya, itu ya termasuk jihad. Tidak merusak lingkungan, itu ya jihad. Tidak membuang limbah sembarangan, itu ya jihad. Jadi jihad tidak hanya merawat masjid, membangun masjid, tapi juga merawat lingkungannya. Ya contoh ya, sering kita lihat itu, ketika ada masjid mau direhab, orang berlomba-lomba ke sana, karena itu jelas pahala. Tapi ketika di depan rumahnya jalannya berlubang, itu cuek. Oh ini pemerintah, oke pemerintah. Nah, pemerintah itu kan nanti turunnya dana kapan, ini kapan. Nah, sedangkan dia mampu kalau sekedar hanya beli 1-2 semen sak, sementara lah tutup itu dulu. Kalau jalan sekian kilometer, haknya pemerintah. Nah, tapi kan ada waktu. Saat ini itu ada di depan Anda. Kalau ada orang lewat nanti bahaya. Bahwa itu pun bagian dari jihad dan itu berpahala. Dia nggak sampai ke sana. Nah, ini perlu pengajian-pengajian seperti ini. Bahwa yang terendah itu Nabi pernah menjelaskan bahwa menyingkirkan kotoran di jalan ini bagian dari ibadah. Menyingkirkan kulit pisang kalau orang lewat nanti terpeleset, ini bagian dari ibadah. Nah, sayangnya pengajian ke arah sana ini termasuk kurang. Lalu lebih-lebih sekarang ini. Sekarang kita sudah mendekati 2024 ya. Pasti ayatnya politik melulu. Nah, itu. Bila memimpin harus bisa tahlil, harus partainya agama, ya gitu-gitu terus. Kita capek energinya habis untuk itu. Jadi sebenarnya yang perlu diperkuat adalah bagaimana mengkaji hablum minanasnya. Iya. Kan kita bicara tadi kalau Gus sampaikan, kita selalu sibuk ngotak-ngatik yang hablum minallah nih, ibadah terus ibadah, tapi bagaimana ibadah yang konteksnya antar manusia dan alam itu dalam. Makanya dalam doa makan, kita makan Allahumma barik lana fima rozaqtana. Dalam konteks bahasa Arab pakainya kok nah. Enggak Allahumma barik li. Nah, berarti kami. Ya, kami. Fima rozaqtani. Oh enggak? Ya. Padahal kita sendirian kan. Saya tidak sedang memimpin jamaah. Kalau saya memimpin, ya Allahumma barik lana fima, itu mimpin. Yang lain mengaminkan. Saya sendiri makan. Tapi doanya masih sama. Allahumma barik lana. Kenapa? Karena sebutir nasi ini melibatkan banyak orang. Ada petani, ya, ada tukang giling padi, sampai dengan mesin airnya, segala macam, sampai kemudian menjadi beras dan tersaji menjadi nasi. Ini mempunyai proses yang panjang. Maka ketika Allah barik lana, mereka kena semua. Saling mendoakan. Saya mau makan di spirituasi. Allah barik lana. Semua yang terlibat, itu dapat doa kita. Yang jual berasnya, yang jual gabahnya, yang jual mesin airnya, yang jual pancinya, rice cookernya, segala macam, kena semua.
menunjukkan bahwa walaupun seperti nasi, Anda nggak bisa bikin. Dan untuk menghadirkan seperti nasi ini, Anda tidak bisa sendirian. Anda butuh sekian banyak jasa orang. Maka Allahumma barik lana tadi. Itu sebenarnya konsep rahmatan lil alamin. Iya. Nah, di situ tidak cuma Muslim kan? Yang bikin itu apa? Rice cooker siapa? Non Muslim. Yang bikin panci siapa? Yang bikin kompor siapa? Tidak harus Muslim. Jadi bahwa tanpa makan ya kita nggak mampu beribadah. Karena itu sudah sunatullah. Maka Allah Bapak kita berkailah ya Allah apa yang mau kita makan ini fi marzaqtana, rezeki yang diberikan kepada kami. Nah, ini mendoakan semuanya sebab kalau ini putus, mata rantai ini putus, tentu beras nggak akan sampai ke kita. Saya ingat Gus Div sempat menyampaikan waktu halal bihalal bersama wali kota dan komunitas anak muda di Pekalongan itu, yang saya ingat sekali Gus Div menyampaikan kita harus jihad ekologis. Ya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di Pekalongan dan kenapa harus jihad ekologis? Nah, yang pertama tadi pemberian edukasi, kajian-kajian pemahaman bahwa berjihad itu tidak cuma bawa pedang kalau gitu loh. Dalam konteks Indonesia nggak pas. Kita negara aman. Presiden kita Muslim. Menterinya mayoritas Muslim. Tentaranya Muslim. Sampai dengan ketua RT RW. Kita ini mayoritas di sini. Nah, bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan cara yang baik, itu jihad. Bagaimana menjaga kelestarian alamnya, bagaimana menjaga tadi ya kebinekaannya, bagaimana semua yang tinggal di sini aman. Apapun itu agamanya. Termasuk yang Muslim, silakan. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Qaeda, semuanya. Semua ketika menjalankan agamanya dengan baik, tidak mengganggu ketertiban, lindungi itu. Nah, non-Muslim juga sama, dan sebagainya. Nah, memperjuangkannya begini, ini kan jihad. Termasuk tadi, bagaimana mengelola isi alam ini. Yang kata orang Indonesia ini potongan surga. Sepotong tanah dari surga, semua ada di Indonesia. Saya yakin Indonesia kalau dikelola dengan benar, nggak cuma presidennya yang benar, tapi semua sampai ke bawah ini benar, orang Indonesia makmur. Tapi 10 kali lipat kekayaan Indonesia untuk satu orang yang serakah nggak cukup. Tapi kalau untuk rakyat Indonesia 270 juta, itu sangat cukup dan makmur kalau dikelola dengan benar. Ya mudah-mudahan tambah tahun nanti ganti pemimpin, ganti pemerintah, semakin baik. Nah, baik ini kan muncul dari individu. Individu ini muncul dari makanannya. Kalau yang dimakan barokah menghasilkan individu yang baik. Halal, barokah, thayyib, ya. Halal dan thayyibat. Nah, orang yang baik kemudian tentu akan baik terhadap lingkungan, tentu akan baik terhadap agama, baik kepada sesama dan sebagainya. Nah, maka pemahaman seperti ini ya harus dimasyarakatkan. Gus. Nah, kalau kita bicara Pekalongan, Ya. Kan Pekalongan kalau kita lihat sebagian wilayahnya sedang mengalami dalam tanda kutip orang menyebutnya bencana begitu, Gus. Bencana banjirop, bencana masuknya air laut ke wilayah warga begitu. Nah, saya juga ingat saya sempat diskusi dengan salah satu warga terdampak gitu. Dia sampai menyampaikan gini, kalau nggak ada ulama yang adem-adem wis ribut wis. Ya, itu gimana nih perspektif Gus terhadap fenomena yang sedang terjadi di Pekalongan, terutama pengolahan utara. Ada dua ya, yang minimal ada dua. Bagaimana kita mendandani manusianya, kedua bagaimana mencari solusi untuk perbaikan lingkungannya. Ya tentu nggak bisa cuma kita kan, kita butuh orang ahli di bidang itu. Bagaimana menurut Anda soal alam ini bagaimana? Yang terjadi apa, PR-nya apa yang minimal bisa kita jalankan. Itu satu. Dan itu ibadah. Karena menyangkut hajat banyak orang. Hajat bersama itu ibadah. Sebab kata Nabi, laisa minna malam yahtamma bi amril muslimin. Tidak termasuk umatku kalau orang yang tidak punya kepedulian terhadap permasalahan umat. Nah, ini kan permasalahan umat, kaum muslimin. Pekalongan mayoritas muslim. Berarti Rob ya permasalahan kita. Nah, memikirkan ke sana, mencari solusi ke sana, itu bagian dari ibadah. Bagian dari dawuhnya Nabi. Itu satu. Kemudian, bagaimana kemudian menggarap manusianya. Ini sudah kadung ada seperti ini.
jenengan menghadapi ini. Bagaimana biar tidak panik, bisa kepala dingin, kemudian maka kita masuki itu, kita dampingi bahwa semua ada takdir, bahwa semua di atas itu semua ada ketentuan Allah. Ya mari sama-sama kita tenang, kemudian kita berpikir, melihat dengan jernih, dan tentu tidak lupa mendekatkan diri sama Allah. Bahwa apapun yang tidak enak kita rasakan, kayak bencana dan sebagainya, kalau kita terima dengan ikhlas, bukan berarti nggak berbuat sesuatu ya, itu sudah menghapus dosa dan pahala, supaya mereka tidak masuk dalam golongan orang yang sudah jatuh ketimpa tangga. Jadi kalau mereka kemudian kuat dan tabah, kemudian Pak Walinya, pemerintahnya juga seperti itu, sinergi kan. Tapi umpama ini pemerintah mau memperbaiki, tapi warga harus kadung cuek. Ngapain itu? Paling buang-buang anggaran macam-macam. Karena tetap nggak nyambung. Nah ini tugas ulama ini. Bagaimana beliau ini bisa mendekati pemerintah, biar sayang kepada rakyat, rakyat berhormat dengan pemerintah. Ini tugas kita. Nah ini kan ada aktor tadi disebutkan juga oleh Gus, ada pemerintah, ada ulama, ada kemudian masyarakat, ada anak-anak muda, ada komunitas. Gitu. Nah ini kalau misalnya kita mau berkolaborasi gitu Gus, untuk kemudian menyelesaikan mungkin tidak mungkin ya, atau persoalannya panjang, gitu. Tapi meminimalkan dampak yang kemudian dirasakan oleh warga, itu dari perspektif Gus dan agama itu apa yang harus dilakukan? Nah, satu ya, minimal mereka tahu apa yang terjadi. Kenapa sih kok jadi rob? Apa yang terjadi? Bukan mereka ambil sepotong-sepotong dari berbagai medsos segala macam, tapi ada edukasi yang jelas. Nah, di sini, ayo kita kolaborasi. Pekalongan ini kulturnya agamis. Kita ada ormas besar, ada NU, ada Muhammadiyah. Di dalamnya ada majelis, pesantren, kemudian jamiah, sekolah. Ayo kita kolaborasi. Kalau yang mengumpulkan ulama lebih enak, tokoh lebih enak, simbol lebih enak. Kita kumpul dengan konsep seperti apa, monggo, apa semacam kajian bersama, atau masuk di ruang-ruang itu, jamiah nariyah segala macam, atau tokoh kita kumpulkan dulu, kita edukasi, mereka menyampaikan kembali ke bawah masing-masing, atau suatu saat bareng-bareng. Nah, kemudian keluhan masyarakat bagaimana, kemudian pendapat mereka bagaimana, ini loh ilmu yang kita sampaikan. Nah, kita nanti backup dari sisi agamanya, bahwa ini teman-teman yang punya kepentingan begini, ini sedang beribadah. Karena apa? Ini menyangkut hajat hidup bersama. Kita nggak mungkin bisa sholat kalau musolanya kena rob. Kita nggak mungkin bisa ngaji dengan benar kalau madrasahnya kena rob. Kita nggak mungkin zikir dengan baik di rumah kalau rumahnya kena rob. Kita mau wudhu aja sulit, mau BAB sulit karena kena rob. Mungkin kalau makan bisa ada teman-teman yang ngirimi nasi bungkus macam-macam. Terus BAB-nya gimana? Kalau robnya 7 hari, semua tergendang air. Mau wudhu, mau mandi jinabat, yang suami istri, nggak bisa semua, kan terganggu semua. Nah, memikirkan itu ibadah yang luar biasa, yang bahkan mungkin melebihi dari memikirkan musola. Karena tanpa musola kita masih bisa sholat dimanapun. Tapi dengan keadaan seperti itu, kita mau sholat sulit. Wong rumahnya kena rob, musolanya kena rob. Ya, akhirnya ngungsi lah. Ketika ngungsi, psikologi pengungsi itu seperti bagaimana sih? Mungkin sehari 2 hari masih nyaman. Kalau sudah 5 hari ke sana, ada boring lah, ada bosen lah, ada macam-macam, stres, belum lagi kegiatan ekonomi terganggu. Nah, maka ayo saya siap bareng-bareng teman-teman NU, Muhammadiyah dan lain-lain, lintas ormas, juga teman-teman lintas agama. Nah, mereka juga bagian dari kita. Ayo kita libatkan bareng-bareng. Bentuknya monggo apa sarasean bareng-bareng, apa tokohnya dulu kita ambil, kemudian setelah itu kesepakatan kita mau bagaimana kepada umat kita masing-masing. Monggo, siap. Paling utama sebenarnya untuk meminimalisasi sebenarnya edukasi Gus. Karena orang harus tahu dulu. Baru nanti tidak terkesan menyalahkan. Karena ketidaktahuan itu seringkali justru menyalahkan apapun di luar dirinya gitu. Jadi edukasi dan ulama itu siap memediasi dengan masuk dari sisi
pemahaman agama. Ya, betul. Karena konteks sosiologi warga Pekalongan adalah agamis. Dan juga nggak agama Islam saja, tapi juga ada saudara kita yang semua non-muslim begitu. ada. Jadi mungkin saya membayangkan ke depan kita akan diskusi bareng FKUB begitu. Ya. Terus kemudian mendiskusikan kira-kira apa yang Ya. bisa kita kontribusikan untuk setidaknya mengurangi beban dan meminimalisir, juga memberikan usulan kepada para pengambil kebijakan. Ya contoh lah, kita punya sungai. Ya bagaimana sungai ini bisa bersih? Ini kan nggak cuma pemerintah. Pemerintah mau jaga kapan? Mau gaji siapa? 24 jam tak mungkin bisa kan? Nah, orang buangnya jam 3 malam. Ini kan berarti kan butuh kesadaran masyarakat. Nah, caranya bagaimana? Ya tadi tokohnya harus bisa menyadarkan mereka. Bahwa ketika sampah nanti numpuk, kemudian mengendap, sungainya jadi apa itu? Jadi dangkal, berakibat air yang mestinya itu nggak naik jadi naik, dan seterusnya kan? Kan butuh semua pihak. Bahwa Anda melarang saudara Anda atau diri Anda sendiri membuang sampah di sungai bagian dari jihad. Itu sudah kebaikan. Anda tidak, sudah bagian dari kebaikan. Karena apa? Karena satu, jaga lingkungan, kedua taat sama pemerintah. Karena taat aturan pemerintah yang aturan ini tidak berbenturan dengan agama, maka hukumnya wajib. Nah ini kan bahkan anjuran agama kan. Nah, kemudian Anda turut membantu pemerintah dengan mengingatkan saudara-saudara Anda, lingkungan Anda untuk tidak membuang sampah di sungai bagian dari ibadah. Jadi luas sekali. Luas sekali. Nggak cuma menyediakan sarung untuk sholat, enggak. Begitupun ya ibadah. Kemudian teman-teman yang pecinta sungai, sukarela mereka keliling, bersihkan sampah, itu ya ibadah. Kalau diniati ibadah. Nah kita masuk dari situnya. Anda sudah capek-capek turun ke sungai, dan sebagainya. Kalau cuma mau cari konten, kalau cuma mau cari popularitas, kok eman-eman, coba diniatilah ibadah. Kontennya dapat semua, ibadahnya dapat. Tapi bismillahnya ibadah. Ibadah merawat alam. Yang terkecil ya, merawat kesehatan itu ibadah kok. Ini kan tubuh ini kan amanat. Kita nggak minta dikasih kesehatan sama Tuhan, sama Allah. Kita rawat dengan olahraga, makan yang baik dan sebagainya. Ini ya ibadah dalam rangka merawat amanat Tuhan. Ada yang bilang, Gus, kan mati udah ditakdirkan. Oke. Saya matinya umur 70 tahun. Nah, kalau saya kemudian berbaringnya dari 50 tahun, kan 20 tahun nggak produktif. Saya sakit, saya stroke di atas ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain. 20 tahun bayangkan. Ya kira-kira mati umur 70 tahun mamanya. Sakit seminggu aja deh. Nggak ngerepotin orang kan gitu. Jadi semua ujungnya ada pada niat. Iya. Inama amalu biniat. Iya, itu ujung utama. Gus, terima kasih banyak Gus sudah berkenan berbagi pengetahuan dan berbagi tausiah kepada teman-teman. Jadi teman-teman yang kemudian ingin terlibat dalam menjaga alam, menjaga lingkungan, itu juga ibadah dan harus diniatkan sebagai bagian dari ibadah. Ya, diniati ibadah dan ini jadi ibadah. Kita ketemu lagi dengan narasumber-narasumber lain. Saya terima kasih sekali Gus Nif. Semoga sugeng terus Amin, dan amin, amin. bisa berbagi pengetahuan ke masyarakat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.